Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua dan ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bila mana teman kita yang lagi sakit, semoga sakitnya disembuhkan dan bisa sehat kembali dan bisa bergabung lagi sama kita dalam BDR-nya. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Terima kasih. Kita simak di halaman 125. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan dengan menggunakan peluit. Kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Simak di halaman 126. Ayo membaca. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Tanda kedalaman air, dilarang mendorong, dilarang terjun di kolam dangkal, dilarang berenang sendiri, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang, temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, nanti kalau pandeminya sudah berakhir, ini bisa dipraktekkan langsung. Wah, tentu anak-anaknya udah naik ke kelas 4 ya, berarti ini buat adik kelas kalian ya. Oke, kita simak di 127. Setelah berenang, Udin, Benny, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau bisa disebut ponsel atau HP atau handphone ya. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Lalu di bawahnya, kelompokan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Alat komunikasi tradisional apa saja dan alat komunikasi modern apa saja. Kita simak di halaman 129.
Nah, di halaman 109, gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Nah, lengkapi kalimat berikut. Nah, untuk tebak kata nggak usah diperagakan sayang, kita langsung fokus ke lengkapi kalimat berikut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan diisi, jawabannya ada di bawah, itu sama dengan arti menjodohkan ya. Nah, silakan berdiskusi dengan baik dan tanggung jawab yang sangat penuh sekali. Nah, kita langsung masuk ke dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran ketiga, yaitu halaman 133. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Bacalah teks berikut secara berpasangan dengan temanmu. Sejarah penggunaan telepon. Nah, tentu ini bergantian ya. Sama bunda, ayah, atau kakak kalau tidak, boleh sendiri juga nggak apa-apa ya saya. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukan telepon. Namun, surat memerlukan waktu sehari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi. Alexander Graham Bell menciptakan telepon pada uji coba pertama kali dan jangkauan telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Sampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks baca di atas secara bergantian dengan temanmu. Nah, ayo berlatih. Amati kartu kosakata di bawah ini, warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Produk teknologi komunikasi ya. Jadi kalau teknologi itu biasanya berjenis menggunakan aplikasi mesin ya. Tapi yang bisa digunakan untuk komunikasi. Di sini ada pesan, surat, negara, bunyi, telegraf, satelit, uji coba telepon, sejarah, dan ponsel. Ya, silakan diwarnai saja kalau memang itu alat komunikasi atau produk teknologi komunikasi, silakan diwarnai. Kalau tidak, nggak usah diwarnai ya. Carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Kumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, dapat membentuk suatu ringkasan. Tuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Nah, artinya apa sayang? Dari sejarah penggunaan telepon itu terdiri berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Nah, di paragraf ke 1 sampai 4 kalian cari kalimat utamanya. Setelah menemukan, lalu kamu ringkas kembali kalimat utama itu, dimasukkan di kolom yang paling bawah. Simak di halaman berikutnya. Yaitu halaman 140. Buatlah gambar sebuah bangun datar, tunjukkan keliling dari bangun tersebut kepada guru atau temanmu. Nah, instruksi itu membuat sebuah gambar ya. Membuat gambarnya yaitu menggunakan kertas HPS saja ya, jangan dipaket. Atau kalau mau dipaket itu mungkin ukurannya harus sesuai ya.
kita menggunakan kertas HPS saja sayang ya. Nah, bagaimana bentuk bangun datarnya Pak? Apa saja? Apakah berapa jumlahnya? Nah, bentuk bangun datarnya satu saja, yaitu persegi, boleh persegi panjang ya, dan tunjukkan kelilingnya yang mana. Nah, kelilingnya seperti apa, cara menunjukkan kelilingnya, rumusnya silakan berdiskusi ayah sama ayah bunda di rumah. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah untuk pembelajaran subtema 3 pembelajaran 2 dan 3 telah selesai. Kesimpulan pembelajaran di pembelajaran 2, kita dapat memahami sebuah teks cerita yang berkaitan tentang tanda-tanda larangan di kolam renang. Berikutnya kita dapat memahami sebuah teks alat komunikasi tradisional dan modern. Lalu berikutnya di pembelajaran ketiga kita dapat mengetahui tata cara atau sejarah penggunaan telepon ya. Berikutnya kita dapat membuat sebuah bangun datar menunjukkan keliling dari bangun tersebut. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sekian pembelajaran dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Untuk pesan, gunakan waktu sebaik mungkin, jangan menyia-nyiakan waktu. Bila mana teman kita masih ada yang sakit, kita doakan semoga disembuhkan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan jaga peraturan. Ditutup dengan hitopik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.